Sekarang kita masuk ke fitur pertama, yaitu makro. Fitur ini digunakan untuk membaca kondisi ekonomi sebuah negara, mulai dari data ekonomi terbaru, arah pertumbuhan dan inflasi, hingga perbandingan kondisi makro antar negara. Di bagian atas tersedia pilihan negara seperti Amerika Serikat, China, Eurozone, Jepang, Inggris, Kanada, Australia, Indonesia, Swiss, dan New Zealand. Setelah memilih negara, seluruh data di halaman akan menyesuaikan secara otomatis. Di dalam fitur macro, terdapat 4 menu utama, yaitu Economic Data, Economic Overview, Macro Regime, dan Compare Data. Pada menu Economic Data, Anda dapat melihat seluruh jadwal rilis data ekonomi, baik yang sudah dirilis maupun yang akan datang. Setiap data dilengkapi tanggal dan waktu rilis, tingkat dampak, angka aktual, forecast, data sebelumnya, serta surprise. Actual menunjukkan hasil data yang benar-benar dirilis. Forecast adalah perkiraan pasar sebelum data keluar, sedangkan previous menunjukkan hasil periode sebelumnya. Kolom surprise memperlihatkan selisih antara hasil aktual dan forecast. Warna hijau menunjukkan hasil berada di atas ekspektasi, sedangkan merah berarti berada di bawah ekspektasi. Namun, dampaknya tetap harus disesuaikan dengan jenis data dan kondisi pasar. Di bagian atas juga tersedia next event yang menunjukkan data berikutnya beserta hitung mundur menuju waktu rilis. Ketika salah satu indikator dipilih, akan muncul grafik dan riwayat datanya. Dari sini, Anda dapat membandingkan actual, forecast, dan surprise dalam beberapa periode untuk melihat apakah data sedang membentuk tren kenaikan, penurunan, atau hanya bergerak sementara. Selanjutnya terdapat Economic Overview. Bagian ini memberikan ringkasan kondisi ekonomi dari negara yang dipilih. Key Indicators menampilkan beberapa indikator utama yang mewakili pertumbuhan, inflasi, tenaga kerja, konsumsi, dan aktivitas bisnis. Di bawahnya terdapat Performance Heatmap. Heatmap ini membantu melihat perkembangan data dari beberapa periode sebelumnya, sehingga Anda dapat mengetahui apakah suatu indikator konsisten membaik, melemah, atau bergerak tidak stabil. Tersedia juga grafik untuk membandingkan beberapa indikator utama dari waktu ke waktu. Pada bagian surprise analysis, data dikelompokkan menjadi surprise positif dan surprise negatif terbesar. Bagian ini penting karena pasar biasanya bereaksi bukan hanya terhadap naik atau turunnya suatu data, tetapi terhadap seberapa jauh hasil tersebut berbeda dari ekspektasi. Di bawahnya, terdapat release calendar untuk melihat riwayat rilis setiap indikator secara lebih cepat. Selanjutnya, kita masuk ke macro regime. Fitur ini menyederhanakan kondisi ekonomi menjadi 4 rezim berdasarkan arah pertumbuhan dan inflasi. Reflation terjadi ketika pertumbuhan dan inflasi sama-sama meningkat. Expansion menunjukkan pertumbuhan yang menguat dengan tekanan inflasi yang relatif rendah. Stagflation terjadi ketika inflasi meningkat sementara pertumbuhan melemah. Sedangkan deflation menunjukkan pertumbuhan dan inflasi sama-sama menurun. Setiap negara ditampilkan sebagai titik pada grafik. Semakin ke kanan, pertumbuhannya semakin kuat. Semakin ke atas, tekanan inflasinya semakin tinggi. Di sebelah grafik terdapat current regime yang menunjukkan rezim negara saat ini, skor pertumbuhan, skor inflasi, serta penjelasan singkat mengenai karakter kondisi tersebut. Di bawahnya terdapat scoring model dan Z-score drivers. Scoring model menunjukkan indikator yang paling berpengaruh terhadap penentuan rezim. Sementara Z-score memperlihatkan seberapa jauh nilai suatu data dari rata-rata historisnya. Z-score positif berarti data berada di atas rata-rata, sedangkan nilai negatif berarti berada di bawah rata-rata. Semakin besar angkanya, semakin ekstrem kondisi data tersebut. Pada bagian bawah juga tersedia riwayat pergerakan rejim. Dengan demikian, Anda tidak hanya mengetahui posisi ekonomi saat ini, tetapi juga arah perubahannya dari beberapa periode sebelumnya. Menu terakhir adalah Compare Data. Fitur ini digunakan untuk membandingkan kondisi ekonomi dua negara secara langsung. Di bagian atas ditampilkan rezim, skor pertumbuhan, dan skor inflasi dari masing-masing negara. Cycle correlation menunjukkan apakah siklus ekonomi keduanya bergerak searah atau berlawanan. Growth differential menunjukkan selisih kekuatan pertumbuhan, sedangkan inflation differential memperlihatkan perbedaan tekanan inflasi. Informasi ini dapat membantu membaca perbedaan kebijakan bank sentral dan potensi arah pasangan mata uang. Pada Macroeconomic Alignment Matrix, Anda dapat membandingkan indikator yang setara dari kedua negara. Indikator pembandingnya juga dapat dipilih secara manual apabila diperlukan. Di sebelahnya terdapat Macro Cycle Trajectories untuk melihat perjalanan rezim masing-masing negara.
Pada bagian Time Series Analytics, tersedia beberapa metode perbandingan seperti Dual Axis Overlay, Data Mentah, Normalized Z-Score, Spread Antar Indikator, dan Quadrant Path. Di bagian bawah juga terdapat Dynamic Cross Correlation untuk mengukur hubungan kedua data, serta Lead and Lag Analysis untuk mengetahui data atau negara mana yang cenderung bergerak lebih dahulu. Secara keseluruhan, fitur makro membantu mengubah banyak data ekonomi menjadi informasi yang lebih mudah dibaca. Anda dapat melihat hasil rilis terbaru, memahami arah pertumbuhan dan inflasi, menentukan macro regime, hingga membandingkan kondisi ekonomi antara dua negara.